Inilah berita Persebaya Surabaya pilihan terbaru hari ini, antara lain ada info terkait persiapan Persebaya Surabaya menjelang Super League dimulai. Bonek komentari duet Galih Freitas dan Malik Rizaldi tidak cocok. Dan ada informasi prediksi starting line up Persebaya terbaru, menjadi 3 topik pilihan terbaru Bajul Ijo TV untuk berita update Persebaya Surabaya. Simak berita ini hingga selesai, namun sebelum lanjut alangkah baiknya klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Eduardo Perez wajib mengatasi kekurangan di skuad. Persiapan Persebaya Surabaya menjelang Super League dimulai menjadi fokus utama bagi pelatih kepala Eduardo Perez. Ia memiliki pekerjaan rumah besar untuk meningkatkan performa skuad Persebaya. Dari catatan kami, pemain Persebaya masih memiliki beberapa kekurangan, seperti egois tinggi, permainan individual di kotak penalti lawan, dan pemain yang masih terlalu lama membawa bola. Eduardo Perez perlu melakukan evaluasi dan perbaikan pada skuad Persebaya agar mereka dapat tampil lebih baik di Super League. Dengan persiapan yang masih lama, ini bisa menjadi kesempatan bagi pelatih untuk membuat perubahan. Apakah Persebaya dapat mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut dan tampil lebih baik di Super League? Kita tunggu penampilan mereka di lapangan. Dengan evaluasi dan perbaikan yang tepat, Persebaya Surabaya dapat meningkatkan performa mereka dan menjadi salah satu tim yang kuat di Super League musim ini. Penilaian bonek duet Galih Freitas dan Malik Rizaldi. Duet Galih Freitas dan Malik Rizaldi, 2 pemain Persebaya Surabaya yang baru bergabung, belum menemukan perpaduan yang tepat dalam pertandingan uji coba kemarin. Sebagian bonek menilai bahwa kedua pemain tersebut belum sinkron dalam bermain bersama. Ini menjadi perhatian bagi tim pelatih untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Dengan kedatangan striker asing baru, Persebaya Surabaya memiliki kesempatan untuk memperbaiki performa tim. Namun, duet Galih Freitas dan Malik Rizaldi perlu menemukan ritme permainan yang tepat. Apakah Persebaya Surabaya dapat mengatasi kekurangan ini dan menampilkan performa yang lebih baik? Kita tunggu penampilan mereka di lapangan. Mari kita tunggu bagaimana Persebaya Surabaya akan menampilkan diri dengan duet baru Galih Freitas dan Malik Rizaldi. Apakah mereka dapat menemukan perpaduan yang tepat? Menurut dulur bonek, apakah duet Galih Freitas dan Malik Rizaldi kurang cocok? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Prediksi starting line up Persebaya Surabaya. BRI Super League ISL 2025-26 akan segera bergulir bulan depan. Menarik untuk membahas prediksi starting line up Persebaya Surabaya setelah rekrut sejumlah pemain baru. Melansir dari Transmarket, skuad Bajul Ijo memiliki pemain dengan total nilai pasar 75,5 miliar. Cukup besar bagi klub di Indonesia. Skuad Bajul Ijo juga datangkan pelatih baru asal Brasil, Eduardo Perez. Diharapkan sang pelatih bisa membawa tim bersaing di posisi tertinggi. Di posisi penjaga gawang, Eduardo Perez kemungkinan akan mempercayakan pada Hernando Ari Sutaryadi. Untuk posisi pemain belakang, kemungkinan Eduardo akan memilih Daim Dimov dan Risto Mitrevski sebagai tembok pertahanan. Posisi bek sayap kanan dan kiri akan diisi oleh 2 pemain setia Bajul Ijo, yaitu Arif Catur dan Koko Ari. Posisi gelandang terdapat Tony Firmansyah yang akan jadi gelandang jangkar pertahanan. Gelandang serang kemungkinan diisi oleh Milos Rajkovic dan Francisco Rivera. Untuk posisi penyerang Persebaya memiliki pemain baru yaitu Galih Freitas dan Mihailo Perovic. Sedangkan 1 penyerang lagi dipastikan akan diisi oleh Kapten Persebaya Bruno Moreira. Selain itu, ada pula pemain alternatif yang juga diterapkan oleh Eduardo, yaitu Rahmat Irianto, Kadek Raditya, Dejan Tumbas, dan Malik Rizaldi. Galih Freitas optimis bahwa Persebaya juara. Optimisme tinggi terpancar dari 2 pemain asing anyar Persebaya Surabaya, Galih Freitas jelang bergulirnya Super League 2025-2026. Galih Freitas percaya diri bisa membawa Green Force berbicara banyak dan mewujudkan ambisi meraih gelar juara.
Pemain asal Timor Leste tersebut menyebut ia sangat termotivasi dengan atmosfer dan dukungan fanatik dari supporter. Gali yang musim lalu membela PSIS Semarang kini mulai beradaptasi bersama rekan-rekannya di Persebaya Surabaya. Ia mengungkapkan sudah menjalani latihan fisik intensif sebagai bagian dari proses menyatu dengan permainan tim. Dukungan mereka di media sosial membuat saya semakin termotivasi. Saya berharap pemain dan supporter terus konsisten mendukung Persebaya agar kita bisa maju bersama, ucapnya. Sebagai pemain lawan dulu, ia tak menyangka kini mendapat kesempatan untuk merasakan dukungan langsung dari tribun GBT. Baginya, bermain di hadapan puluhan ribu bonek dan bonita merupakan kehormatan dan tanggung jawab besar. Bruno inginkan perbaikan tim meski hasil bagus. Persebaya Surabaya menunjukkan performa apik selama pramusim jelang BRI Super League 2025-2026. Mereka meraih hasil tak terkalahkan dengan 2 kemenangan dan 1 hasil seri. Dalam 3 laga persahabatan yang sudah dilakoni, Persebaya Surabaya sukses menang 2-0 atas Western Australia, imbang 2-2 melawan Persik Kediri, dan menang tipis 1-0 saat menjamu PSS Sleman. Kapten Persebaya Bruno Moreira menyebut bahwa hasil pertandingan uji coba berarti besar bagi timnya. Ia juga menekankan pentingnya membangun kepercayaan diri menjelang Super League. Bruno Moreira juga menyadari bahwa meskipun hasil bagus, Persebaya masih perlu melakukan perbaikan. Ia berharap timnya dapat terus meningkatkan performa dan mencari ruang untuk mencetak gol. Kami mendapat hasil yang bagus. Penting bagi kami untuk membangun kepercayaan diri menjelang Super League. Kami telah melakukan banyak hal, terutama peningkatan. Kami bergerak dan mencari ruang, ujar Bruno Moreira. Mengapa Persebaya gagal tampilkan permainan terbaik? Persebaya Surabaya saat menghadapi PSS Sleman di laga uji coba launching tim terlihat kehilangan ciri khas bermain tiki-takanya. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Sebelumnya, Persebaya Surabaya mampu menampilkan permainan kaki ke kaki yang bagus saat menghadapi Football West All-Star di Australia. Namun, saat bertanding di hadapan pendukung setia bonek, permainan Persebaya malah hilang kembali. Apakah ini karena ketangguhan tim lawan ataukah ada faktor lain yang mempengaruhi permainan Persebaya? Pertanyaan ini tentu menjadi perhatian bagi para pendukung Persebaya. Persebaya Surabaya perlu menganalisis permainan mereka dan mencari solusi untuk mengembalikan ciri khas tiki-taka yang selama ini menjadi kekuatan mereka. Dengan demikian, Persebaya Surabaya dapat menampilkan permainan terbaik mereka dan memberikan kepuasan bagi para pendukung. Faktor apa yang membuat permainan Persebaya kehilangan ciri khas bermain dari kaki ke kaki? Tulis pendapat dulur bonek di kolom komentar. Persebaya wajib perbaiki taktik dan pemain cadangan. Persebaya Surabaya harus tetap fokus membenahi taktik dan pemain cadangan. Jangan sampai kualitas pemain cadangan terlalu jauh dari pemain inti. Musim lalu, Persebaya Surabaya terlalu bergantung pada pemain asing. Ketika pemain asing mengalami cedera atau akumulasi kartu, tim tidak memiliki pemain cadangan yang sepadan. Namun musim ini skuad Persebaya Surabaya terlihat lebih baik di bawah asuhan pelatih Eduardo Perez. Perubahan berarti sangat diharapkan dari tim ini. Dengan skuad yang lebih kuat dan berpengalaman, Persebaya Surabaya bertekad untuk mengangkat piala di musim ini. Apakah mereka bisa mewujudkan target tersebut? Persebaya Surabaya memiliki potensi besar untuk menjadi juara. Namun, mereka harus tetap fokus dan konsisten dalam setiap pertandingan. Mari kita tunggu penampilan Persebaya Surabaya di musim ini. Apakah mereka bisa memenuhi harapan dan mengangkat piala? Kalau menurut dulur bonek sudah yakinkah dengan tekad Persebaya juara musim ini? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar.